bahwa Allah memberi penjelasan karena nanti ini kita pindah tema dari tema yang pertama ke tema yang kedua ya. Kemarin masih tentang ya menjaga hartanya anak yatim, pernikahan, mahar. Maka nanti ayat yang berikutnya setelah ini adalah tentang harta benda ya. Bagaimana kita menjaga harta benda. Karena itu eh, pada saat jeda antar tema, maka Allah eh, menjelaskan ulang tentang alasan ditetapkan syariat. Ya, dengan penjelasan ulang ini diharapkan tahu alasannya kenapa ditetapkan syariat ini sehingga kita mudah untuk melaksanakannya. Ya, jadi dan syariat ini untuk memudahkan manusia untuk mengenal mana yang halal dan haram. Dan setiap yang halal pasti mengandung kebaikan. Setiap yang haram pasti mengandung keburukan untuk manusia. Ya. Allah membuat aturan untuk manusianya. Ya. Dan ini berlaku untuk sepanjang zaman gitu ya. Sampai dan berlaku di seluruh muka bumi. Karena itu aturan Allah pasti cocok untuk manusia karena Allah lah yang pencipta manusia. Jadi itu dan dengan syariat itulah Allah memberi petunjuk kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, jadi umat-umat terdahulu sudah melaksanakan syariat Allah dan dia bisa dan dia menjadi selamat di dunia dan di akhirat ya. Di akhiratnya belum, tapi Allah sudah menjadikan mereka lah orang yang selamat dunia dan akhirat. Yang mengikuti syariat Allah dengan istiqomah maka dia selamat. Karena itu syariat Allah bukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berat. Karena sesama manusia zaman dulu bisa gitu ya. Kalau mbah kita bisa, maka kita juga bisa. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Ya, bukan karena, oh karena dia di Amerika, saya di Indonesia, berarti orang Amerika bisa. Nggak ada. Karena syariat Allah diberlakukan untuk manusia. Ya, jadi ini petunjuk untuk umat yang terdahulu bukan hanya untuk orang sekarang. Makanya kalau dalam puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa itu bukan hanya untuk kamu, tetapi juga untuk umat sebelum kamu. Kalau umat sebelum kamu bisa berpuasa, maka kita pun bisa puasa Ramadan. Ya, kita dikompar dengan sesama manusia gitu ya. Jadi mestinya kita maka syariat tentang menjaga harta anak yatim, eh, nikah, aturan nikah mana yang halal dinikahi, mana yang haram gitu, dan apa tentang mahar itu aturan yang aturan yang mudah yang bisa kita terapkan. Dan Allah mengingatkan, ya kalau kemudian kita hilaf, nggak sengaja melanggar, maka ada pintu kedua, yaitu pintu darurat berupa tobat. Segeralah bertobat. Karena Allah itu alimun hakim. Allah menciptakan hukum ini dengan ilmunya Allah, ya, yang sempurna, tahu masa depan, tahu juga kelemahan manusia, maka Allah cipta. Dan Allah bijaksana, ya, bijaksana. Oh ya, sosialisasi dulu, sosialisasi dulu, terus oh pernah keliru, oh pernah nggak jalankan, masih Allah beri kesempatan untuk bertobat. Kita lahir, ya Allah nggak langsung ngasih kewajiban. Kapan kita dikasih kewajiban? Balik, Setelah balik. balik. Ya, betul Bu ya. Berarti berapa tahun itu? Wah, kita tuh masih bebas, nggak melakukan kewajiban, nggak disalahkan. Ya, setelah balik barulah. Dan balik pun kadang masih teledor, masih Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Ya. Jadi terus kadang sampai umur ini masih sering wah ngerjakan ini masih males, padahal sudah umur 60 kadang masih masih ini ya. Tapi Allah memberi kesempatan ya bertobat ya. Jadi karena Allah suka orang yang sadar kalau dia keliru, sadar dirinya bahwa dia hambanya Allah yang sudah diberi nikmat banyak,
kalau nggak melaksanakan kewajibannya segera sadar untuk kembali ya. Jadi itu yang berikutnya, Allah yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan adima. Allah mengingatkan bahwa ada kelompok yang tidak menyukai taubat itu. Allah mengulangi taubat, ayo kalau keliru segera bertobat. Karena seberapa banyak pun dosamu, nah, selama bertobat maka Allah ampuni. Dan Allah bukan pendendam dan Allah bukan suka mengungkit-ungkit kesalahan gitu ya. Nggak ada. Oh, dulu kamu melakukan kesalahan itu, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Itu manusia. Tapi kalau Allah begitu tobat, maka semua dosa yang kemarin hilang. Ya, seperti bayi yang baru baru lahir. Ya, jadi ya udah lakukan. Loh, habis tobat nggak lama kemudian hilaf lagi. Ya tobat lagi. Allah nggak akan pernah bosan menerima tobatnya. Nah, nah, kita yang kadang-kadang terus ini ngawur gitu ya. Jadi dan ada golongan yang nggak mau bertobat malah menuruti hawa nafsunya ya, dan dia eh, biasanya akan mengajak orang-orang agar ikut dia gitu ya. Maka orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau menyadari bahwa ada kehendak Allah, bahwa dia itu hambanya Allah yang harusnya meletakkan kehendak Allah nomor satu dibandingkan kehendak dirinya. Tapi dia enggak. Kehendak dirinya nomor satu, kehendak Allah, saya maunya gini, saya maunya bebas hidup di dunia. Sekarangku dewe, aku nggak ada yang bisa menghalangnya tuh. Aku lebih pintar, ada yang gitu ya. Sehingga dia buat syariat sendiri, dia nggak mau. Padahal dia semua yang dipunyai dia adalah datangnya dari Allah ya. Tubuh Allah, eh, jiwanya dari Allah ya. Rezekinya dari. Nah ini bahaya. Maka jangan sampai kita ikut sama orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, walaupun kalimat dia meyakinkan, walaupun kalimat dia itu, walaupun itu kebanyakan orang, janganlah kita. Karena kita sadar bahwa kita hamba Allah. Ya. Jadi jangan sampai menyimpang. Mengikuti hawa nafsu biasanya kan menyimpang dan penyimpangannya bukan penyimpangannya makin jauh, makin jauh. Ya. Kemudian ayat ini ditutup yuridullah an yuhafifa ankum wa ulikal insanu itu. Ya Allah memahami kelemahan manusia. Manusia kuat, tetapi begitu dirayu orang, dirayu hawa nafsunya, seringkali kalah. Tadinya waktu disuap 1 juta masih menter, apa menter ya, sama ditolak. Wah, apa saya nggak mau, harus begitu datang 1 miliar, goyah dia. Aduh, 1 miliar kok lumayan nih. Begitu datang berapa? 1 triliun, ya tergoda gitu ya. Nah, tergoda. Nah, manusia itu lemah kalau ditawari sesuatu yang menggoda nafsunya, ya gitu juga. Ditawari cewek cantik, ya ada lupa dia tentang aturan syariat, belum istrinya, belum apa. Ya, maka Allah memberi keringanan. Ya, maka hukumannya syariat Allah itu dilaksanakan semampumu. Kalau kamu lagi sakit, nggak bisa berdiri, ya sholatnya apa? Dengan Duduk, duduk, duduk. Nggak bisa duduk dengan berbaring. Berbaring nggak bisa gerakan tangan, gerakan mata, gerakan mata, kelopak matanya. Nggak bisa gerakan kelopak mata, diapain Bu? sholat, Sholat diri. Nggak bisa gerakan mata berarti udah mati. Disolati ya Allah. Wah, aku bepergian. Ya, sholatnya juga kodok, bisa dijamak, dijamak ya. Oh, nggak bisa jamak, bisa dikosong. Allah bisa ini. Oh, aku bisa sedekahnya cuma senyum. Nggak, ya udah senyum. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak bisa saya sedekah uang, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini Allah sadar bukan berarti menyela, tapi Allah tahu bahwa manusia akan sering kali kalah dengan hawa nafsunya. Sehingga lemah ya.
Jadi bukan berarti lemah itu fisiknya lemah, bukan. Allah tahu syariat ini sudah. Makanya ada beberapa syariat yang Allah termasuk nggak punya duit nih. Aku tapi wah nggak bisa nah saya ini. Harus kawin saya. Ya udah silahkan nikah dengan budak yang nanti mungkin ya, yang bisa apa maharnya lebih enggak. Ya udah. Oke, ayat ini ayat kemarin, maka ayat yang hari ini akan bisa lebih lanjut bahwa apa yang disampaikan di ayat sebelumnya ada yang menyangkut harta gitu ya. Kalau kamu nggak mampu maka kamu bisa ya mengawini budak, tetapi harus dibayar maharnya berapa? 50%. Ya, kadang-kadang waduh ini butuh uang sekian. Nah, maka kadang-kadang kita lupa pada saat mencari harta, kemudian apa? Caranya nggak benar. Maka Allah mengingatkan ayat berikut tentang bagaimana kita itu mencari harta, ya karena harta orang mukmin itu dijaga oleh Allah, dijaga jiwanya, dijaga kehormatannya, satu lagi dijaga hartanya, ya maka tidak boleh mengambil hartanya orang lain tanpa melalui syariat yang benar. Maka nanti manusia hidupnya akan terpengaruh dengan perdagangan, ya perdagangan. Maka kita bahas tentang aturan uh, mendapatkan harta. Ya. Mari kita baca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu amanu la la taqtulu awladakum bainakum bainakum illa illa an takuna tijaratan an taradin wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sadaqallahul adzim. Anik nggih J, sama Bu. Bu Afi. J. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. J. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Oke, kita masuk langsung ke ini ya. Oke, jadi kita mendapati ayat yang kemarin tentang apa? Manusia itu dhaif, manusia itu lemah. Lemah kenapa? Ya karena kadang menghadapi hawa nafsu kadang kalah gitu kan. Mau ke masjid ya lagi pingin nonton ya kadang kan akhirnya nonton dulu, akhirnya nggak ke masjid gitu ya. Kadang gitu kan mau bangun, sholat subuh, waduh masih enak tidur gitu kan, akhirnya kalah sama. Nah, akhirnya sholat subuhnya telat gitu ya. Jadi ya manusia itu lemah dan sering tergoda oleh hawa nafsu. Ya biasanya godaan itu kita sering menyebutkan apa? Digoda oleh harta, tahta, dan wanita. Kalau laki-laki gitu ya. Kalau perempuan apa ini? Perempuan nggak ada ya. Dan sebenarnya kan harta, tahta, wanita itu kan memang untuk yang laki-laki. Kadang-kadang kita kalah.
Begitu digoda oleh nafsu-nafsu ini kita seringkali kalah ya. Maka Allah mengingatkan ya, yang ayat ini ya, salah satunya adalah harta. Ya, harta ini seringkali menggoda. Ya, tadi kan ada syariat-syariat yang kita pada saat bagi waris, kalau ada ahli kerabat yang datang tapi dia nggak dapat waris, ada anak yatim yang datang, ada orang miskin yang datang, apa sunahnya, Bu? Diberi. Nah, memberi sebagian dari waris itu ya, bagilah walaupun sedikit, bagi. Tapi kadang-kadang kan eman, wis kasih teh aja wis. Kita membagi terus eman ya. Ya, itu kan harta ya, digoda dengan harta. Tadi wah, nikah nggak punya, aku tuh mahalnya sekian, bingung dia. Akhirnya apa? Ya, mengambil punyanya orang agar bisa ya. Jadi harta kadang-kadang membuat masalah gitu ya. Karena itu Allah menceritakan tentang bagaimana kita mendapatkan harta. Ya, jadi ayat ini akan mengatur bagaimana sesama mukmin menjaga harta. Ya, jadi itu maka ayatnya kita ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa ya, jadi nah ini perintah ini kepada siapa? Orang yang beriman. Kalau beriman berarti dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan ini khusus untuk orang yang beriman. Orang yang nggak beriman ya nggak mungkin dia akan pikir harta ya pokoknya apapun tak caraku ya halal haram, yang penting aku dapat harta. Nah, tapi orang mukmin ya, mengikuti ini. Oh iya, harta ini harus dipertanggungjawabkan. Khusus untuk harta itu cara mendapatkannya akan ditanyai di akhirat. Kemudian apa? Pada saat menghabiskannya juga akan ditanyai. Karena itu masalah tentang mendapatkan harta menjadi poin penting. Maka kita diingatkan ya. Pertama orang beriman, oke. Yang kedua apa? Kata-kata makan ya. Ya, orang mendapatkan harta untuk apa sih? Untuk diambil, digunakan. Maka kata-kata makan itu bukan hanya bermakna memasukkan ke perut kita, masukkan ke mulut terus dimakan terus ke perut, bukan. Tetapi juga menggunakan itu dimaknai dengan kata-kata kata layak kulu, ya, janganlah kamu makan. Karena harta yang kita dapat biasanya mayoritas untuk digunakan. Benar kan Bu ya? Beli mobil untuk apa sih Bu? Untuk digunakan. Beli rumah untuk apa? Nggak dimakan, tapi ditempati gitu kan. Beli baju untuk digunakan. Ya semuanya digunakan, dipakai. Nah, maka istilah Al-Quran dimakan. Karena nanti akan usang, akan habis gitu ya. Jadi memperoleh dan menggunakan. Maka di sini disebutkan janganlah bainakum amwalakum bainakum. Loh, harta-harta di antara kamu loh. Nah, jadi dalam hal Islam ini harta ini adalah setiap harta kita ada hak hartanya orang lain. Setiap harta orang lain juga ada haknya. Artinya kamu ada haknya kita gitu ya. Jadi Allah menaruh harta itu kepada masyarakat. Maka masyarakat ini orang banyak. Maka begitu kita melakukan transaksi, ada hak orang lain. Jadi nggak ada harta itu terus punyanya pribadi sendiri dan bisa menggunakan secara PDW. Nggak ada. Karena harta ini Allah berikan untuk masyarakat. Untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi memang ada kepemilikan pribadi sekedar untuknya. Tetapi nggak boleh punya sendiri terus diboros-boroskan gitu. Misalkan kita punya air, ya udah air keran itu dikeluarkan sebebas-bebasnya, nggak bisa gitu ya. Jadi Allah menegur juga kalau punya harta kemudian digunakan dengan boros, dengan boros. Jadi menggunakan juga ada tata krama. Ya, jadi kita karena ini harta masyarakat jangan sampai nanti masyarakatnya akhirnya menjadi miskin. Kenapa? Karena semua orang yang memegang hartanya melakukan dengan keborosan nggak karuan gitu ya. Gaya hidupnya nggak.
nggak karuan, akhirnya apa? Semuanya jadi miskin ya, karena hartanya tidak berputar, tidak apa, digunakan sendiri dan gunanya juga ya ini penting kalimatnya, makanya disebut hartamu, harta di antara kamu gitu ya. Ya. Maka nggak boleh ngambil harta yang sekarang dipegang oleh orang lain dengan cara batil ya, merebut apa, mengambil tanpa tanpa hak, tidak ada aturan bisnisnya gitu ya. Tetapi yang diperbolehkan apa? Nah, nah, illa antakuna tijaratan antara di, nah, yang diperbolehkan adalah perdagangan di antara kamu dengan saling saling ridho ya. Nah, saling ridho dulu ijab kabul ya. Saya berikan ya, saya terima gitu kan. Ada ijab kabul yang mungkin zaman sekarang terima kasih sudah tak terima barangnya gitu ya. Kalimat itu sudah menandakan uh, ijab kabul gitu ya. Udah ya, ini udah tak kirim barangnya. Oh iya, udah saya terima nih ya. Itu juga ijab kabul ya. Nah, jadi ijab kabul ini ada, ya udah begitu ngomong ijab kabul, maka kalau ada barang yang tidak disukai berarti sudah sah karena sudah menyatakan dengan yaudah tak terima barangnya. Jadi nggak boleh ada komplain lagi. Atau juga apa, ada yang boleh komplain tapi setelah menyampaikan, setelah diterima boleh komplain dan kemudian barulah ijab kabul. Itu ada beberapa pengertian yang berbeda-beda, tapi kalau memang kita udah mengucapkan ya udah saya cek dulu, makanya sebelum membeli ya, sebelum menerima barang tolong dicek gitu kan. Setelah dicek maka tidak boleh komplain gitu kan, ada juga tulisannya itu. Nah, ijab kabul bisa dimulai dari situ ya, selesai itu silakan ya. Maka perdagangan inilah yang dianjurkan ya, jadi bukan merebut, mengambil, mencuri, ya, gosok, pinjam tanpa izin gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada ini. Ya. Itu kemudian yang berikutnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Nah, kemudian menarik, kemudian berikutnya Allah melarang kita untuk melakukan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Loh, apa kaitannya bicara dagang kok? Ya, ya. Biasanya uh, biasanya kecurangan dalam bisnis, ya, penipuan, pencurian, ya, itu membuat orang lain kecewa dan akhirnya mangkal dan akhirnya terjadilah pembunuhan gitu ya. Jangan kita berlaku curang dalam perdagangan, jangan sengaja mencurangi sehingga orang sakit hati. Mereka bingung, dia butuh barang, dia ternyata ditipu gitu kan, akhirnya emosi akhirnya dia membunuh ya. Tapi juga jangan juga kamu membunuh diri dengan cara itu tadi, berdagang nggak benar akhirnya dibenci orang, akhirnya ya kamu dibunuh gitu ya, kamu terbunuh gitu ya oleh orang yang jengkel terhadap perdagangan ini ya. Maka perdagangan harus harus tadi ridho sama ridho ya, jangan sampai kita dalam melakukan perdagangan menipu, mengganggu atau memaksa ya, sehingga muncul gitu kan permusuhan gitu ya. Dulu zaman Belanda itu yang menjajah itu tentara atau apa ya? Yang menjajah Indonesia itu siapa, Bu? Sejarah kita itu. Yang menjajah orang Belanda katanya. Tapi orang Belanda itu tentara atau apa? Yang menjajah kita itu VOC. VOC itu perusahaan. Perusahaan yang menguras harta kekayaan kita. Jadi itu membuat apa? Ya permusuhan akhirnya kan. Kita kekayaannya diambil ya. Jadi bukan tentara, bukan negara, tapi perusahaan. Perusahaan yang dagangan di rempah-rempah itu. Ya ambil dari Indonesia tanpa membayar dengan benar, ya akhirnya ya udah dijajah gitu ya. Nah, maka terjadilah nanti perang gitu kan. Oh ini ada boykot, oh ada ini ya. Perdagangan bisa membuat. Maka kecurangan antar perdagangan bisa saling bunuh membunuh.
kemarin ada apa ya? Ya cerita tentang apa yang di Indramayu satu keluarga dibunuh gara-gara apa? Ya dia nyewa mobil 750.000. Nah, akhirnya mobilnya rusak nggak jadi dipinjamkan. Nah, ditagih-tagih nggak turun-turun, marah dia. Akhirnya dibunuh satu keluarga, dimasukkan satu mobil. Gara-gara berapa? 750.000 ya. Jadi ini Allah mengingatkan ya, udah karena ada kaitan dengan bunuh membunuh ya. Udah dengan ini ya ini. Maka Allah mengatakan innallaha kana bikum rohimah ya. Allah Maha Penyayang ya. Maka karena Allah penyayang kepada hambanya, maka hambanya itu niru sama Allah, harusnya menyayangi hamba yang lain. Karena itu pada saat transaksi tentang barang, walaupun dia butuh nih, aku mau nikah nih, saya butuh mahar nih. Wah, aku nggak punya mahar, nggak punya duit ini. Akhirnya terus nekat mencuri atau nggak bisa. Ini mereka juga sama-sama hamba Allah gitu ya. Maka kalau Allah menyayangi kita, maka kita kewajiban gitu ya untuk menyayangi sesama hamba. Ya kadang-kadang penutup ayat itu kita nganggap bahwa nggak ada maknanya, padahal itu perintah. Perintah agar kita ikut menyayangi hamba Allah. Sehingga jangan mengambil harta dengan cara batil dan saling membunuh. Oh iya, aku pengen menguasai itu. Ya udah dijajah, dibunuh, terus dikuasai wilayahnya ya. Kan zaman dulu gitu. Zaman sekarang juga gitu kan, menjajahnya bukan menjajah fisik, tapi menjajah dengan perdagangan. Aku gue gini, kalau kamu nggak mau ya tak bom kamu ya. Ya. Jadi ini maka ayat berikutnya oke. Kemudian yang berikutnya Allah mengingatkan wa man yaf'al dzalika udwanan wa dulman wa sawfa nuslihi naro wa kana dzalika Allahi yasir. Nah, jadi ini Allah mengingatkan bahwa jangan melakukan yang seperti itu, ya melakukan pengambilan harta dengan cara udwanan. Apa itu? Udwanan ya permusuhan atau melampaui batas. Tadi dengan batil, yang kedua ini dengan udwana ya melampaui batas atau mendolimi, ya, mendolimi. Jadi mendapatkan harta dengan cara udwan dan dolim, ya. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi mendolimi orang lain. Jadi barang orang lain diambil ya dengan paksa karena mentang-mentang dia berkuasa gitu ya. Saya ini pegang ini, kamu kena tarif 50%. Kamu mau membayar ya dagang ya itu enggak itu artinya harus itu kan bukan memaksakan kehendak. Ya sekarang terjadilah ini kan ya Amerika mengatur dengan cara ini. Ya, ya kalau nggak mau ya nggak usah dagang dengan Amerika gitu kan. Ya, maka kita harus ya udah kena tarif 19%. Ada yang kena tarif 100%. Kena tarif 100% nanti pajak impornya. Ini ya permusuhan akhirnya melampaui batas, akhirnya nggak jadi dagang. Akhirnya ruwet ya, podo-podo bingung gitu ya. Yang tadinya bisa jualan akhirnya nggak bisa jualan ya. Yang tadinya bisa beli dengan gampang, akhirnya nyari supplier baru. Ya udah. Nah, sekarang ini terjadilah itu tujuan waktunya. Ya, maka Allah ingatkan ya, jangan ini lakukan ini. Maka kalau orang tetap melakukan itu, maka Allah akan masukkan kemana? Saufa nuslihi naro. Maka Allah akan masukkan ke neraka. Ya, jadi beda kata-kata apa nuslihi dengan yadhulu itu masuk ke neraka, dengan kata-kata dahola itu masuk. Sola itu juga masuk. Tapi bedanya sola dengan dahola, sola itu adalah memasukkan dengan dibakar terus menerus. Jadi Allah menggambarkan bahwa mereka dilempar kepada api yang menyala-nyala gitu ya. Tapi kalau masuk kan kayak orang masuk ke kamar. Ya udah, efek yang dilihat cuma memasukkan aja. Apakah di kamarnya enak atau nggak kelihatan. Tapi Allah ini menekankan bahwa kata yang dipilih adalah nuslihi naro. Masuk ke dalam neraka dan dibungkus terus dengan api neraka. Bahwa tindakan itu
akan dibalas oleh Allah dengan membakar terus-menerus di neraka. Bukan sekedar masuk neraka. Kalau masuk neraka masih nggak ada kesan kesan ngerinya gitu ya. Tapi Allah gambarkan dengan itu. Ya, eh, jadi dan memasukkan ke neraka bagi Allah itu mudah. Karena banyak orang yang menyepelekan aturan Allah. Ah, aku kan kasihnya Allah gitu ya. Aku nggak akan mungkin masuk neraka karena aku kesayangannya Allah. Gitu ya. Siapa yang ngomong itu ya? On. Kan? Siapa yang ngomong gitu? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu merasa berbuat maksiat pun dia aman, nggak akan dimasukkan neraka. Karena dia adalah kekasih Allah. Ini anak kesayangannya Allah. Karena itu saya berbuat maksiat. Makanya dia tenang gitu ya. Di dunia dia merasa menghukum, membunuh orang-orang orang Muslim, orang di Gaza itu ya dia nggak merasa karena dia eh, rasa orang yang disayangi oleh Allah. Kalaupun berbuat maksiat salah pasti akan dimaafkan gitu ya. Kalaupun masuk neraka paling cuma 1 hari, 2 hari paling itu. Ya. Maka Allah menulis ini bahwa bagi Allah itu mudah memasukkan, termasuk orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia tidak akan masuk neraka. Ya. Allah mengatakan begitu ya, mudah gitu ya. Ada yang kaum yang Allah. Ya. Siapa yang akan dimasukkan ke situ? Yang sengaja dengan kesadaran memang menghina ajaran ajaran Islam. Ya, dia sudah tahu syariat seperti ini tapi dia langgar ya dengan sengaja, bukan karena lupa, karena hilaf, ya, karena apa kelemahan dia gitu ya. Maka tapi kalau sengaja, oh aku nggak percaya, ya dagang ya kayak gini ya. Wah, yes. Ini semuanya halal pokoknya. Ini punya saya mau melakukan apapun terhadap harta saya ya boleh tuh. Ya, mau tak hancur-hancurkan, mau tak buangi ya, lupa bahwa ini aturan Allah yang kalau dia sengaja maka akan salah. Oke, itu jadi pentingnya menjaga harta dan transaksi dengan mendapatkan harta harus dengan cara yang ikut syariat dan diridhoi satu dengan yang lain. Ya, itu yang bisa sampaikan. Monggo kalau ada yang nambah atau bertanya. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ustadz, jadi kemarin menjelaskan jawaban saya kemarin pada pertanyaan Bu Ani. Maksud saya adalah demikian Pak Ustadz. Yang pertama bahwa kami bukan mempermasalahkan dari segi syar'inya. Syar'inya memang Allah mendahulukan dalam Al-Quran seperti itu, bahwa kita boleh menikah 2, 3, 4 karena pada waktu itu masyarakat itu menikah lebih dari 4 kan gitu. Jadi bukan itu yang kami maksudkan, tapi adalah di situ di poin akhir dari ayat itu disebutkan bahwa apabila engkau tidak mampu cukuplah 1 dan yakinlah bahwa engkau tidak akan mampu. Nah, di situ itu titik tolaknya di situ Pak Ustadz. Sehingga kami kembali kepada kisah Rasulullah bahwa Rasulullah itu saat menikah istri yang pertama dengan Khadijah itu sampai beliau meninggal itu beliau tidak menikah lagi. Itu loh maksud saya seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya menjawab pertanyaan apakah itu berdosa ya. Sekarang kalau menyakiti hati istri itu ya bagaimana? Apakah tidak berdosa? Itu maksud saya begitu. Jadi bukan kami kemarin itu bukan yang bukan itu syariatnya seperti itu tidak perlu diikuti, bukan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang berikutnya adalah terkait kemarin itu Pak Ustadz, jadi kemarin kan ada istighfar itu ya, bahwa Bapak setiap orang yang punya kesalahan harus segera beristighfar. Nah, pengertian istighfar itu apakah cukup ya wis nyebut astagfirullahaladzim begitu aja, atau seperti yang dimaksudkan pada penjelasan Pak Ustadz sebelumnya bahwa
istighfar itu ya harus 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 dengan sungguh-sungguh, tidak berniat mengulangi lagi dan berbuat kebaikan. Itu yang istighfar yang bisa menghapus dosa, sehingga disitulah yang disebutkan di dalam surat Nuh ya kalau nggak salah. Maka beristighfarlah kalian agar Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian dari air hujan itu akan tumbuh tumbuhan yang lebat, kemudian di tumbuhan-tumbuhan yang akan menyuburkan kehidupanku, punya anak yang banyak, mempunyai rezeki banyak. Mohon penjelasan itu Pak Ustadz, ngapunten. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Oke, yang pertama yang tentang istighfar dulu. Ya, istighfar di sini artinya taubat ini adalah yang pertama berniat untuk tidak melakukan, ya, menyesal, mengakui kalau dia salah, kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Artinya misalkan kita udah keliru jalan gitu kan, begitu kita sadar bahwa oh jalanku salah ini, harusnya lewat jalan yang lurus tapi saya belok gitu kan. Begitu kita sadar kita salah, segera balik, pindah ke jalan itu, ya, dengan oh tuh keliru nih, ya minta maaf, istighfar tadi dilakukan, menyesal, tidak melakukan lagi, tidak meneruskan, terus dia pindah jalannya, ya, balik lagi, ya, mungkin terobos kembali jalan yang benar, arahnya ke arah tindakan itu, bertobat seniat itu. Cara tobat bisa memang ucapannya itu bisa dengan istighfar itu, dengan istighfar, ya, terus minta maaf, minta sama Allah, seperti di surat Nuh itu, ya, bahwa maka istighfar itu sendiri ternyata bukan hanya menghapus dosa, karena begitu dosanya itu dihilangkan, ya, maka muncullah rezeki, karena dosa itu adalah semacam payung yang menghambat hujan itu nyampe ke diri kita. Kalau hujan itu rezeki yang akan nyampe ke kita, rezeki itu sudah ada, hujannya sudah ada, tapi kita payungi diri kita dengan dosa. Di atas kita ada awan dosa yang menutupi sehingga kita nggak kena air hujan. Begitu dosanya dihapus dengan istighfar tadi, maka yang terjadi apa? Air hujan bisa kena ke tubuh kita. Maka rezeki yang lain akan datang kepada kita. Dengan cara apa? Ya, bisa tadi anak, kekeringan, bisa jadi subur, jadi macam-macam. Jadi salah satu penghalang rezeki datang adalah dosa. Dan gimana cara menghilangkan dosa? Ya, istighfar tadi. Istighfar dan tadi berbuat kebaikan. Ya, itu menghilangkan ini ke arah sana. Jadi tekniknya memang ada juga yang sampai ke level kalau memang merasa itu dosa yang cukup besar, ya lakukanlah sholat tobat, mungkin satu kesalahan sholat, ya, ada siapa namanya Ustaz Nasrullah itu, ya, dia melakukan itu, dia dapat ilmu tentang, ya udah, katanya kiainya harus ditobati. Beberapa yang dianggap kita mungkin dosa besar gitu, tetapi secara umum, ya, silakan kalau doa orang tobat, ya, sholat seperti biasa, sholat sunnah, kemudian 2 rakaat, kemudian setelah itu berdoa, ya, mohon ampun dengan berbanyak istighfar, itu monggo ininya. Tapi intinya tadi istighfar silakan, kemudian apa tadi, penghalang rezeki salah satunya adalah adanya dosa, adanya maksiat. Maka kalau kita istighfar, ya, maka kalau dianggap bahwa rezeki itu seperti air hujan, maka yang menutupi dari air hujan itu akan hilang. Dosa itu menutupi. Maka dengan istighfar itu yang kedua, yang pertama yang tadi enggak, saya ingin ini pertama enggak ke arah sana Pak, pasti sama bahwa ya syariat Allah adalah syariat Allah, itu kita terima. Mungkin kita belum bisa, ada yang bisa, ya udah kita diem, karena yang bisa melakukan ya udah, oh ya saya, dan kadang-kadang satu ayat itu tafsirannya berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa oh ya itu nggak apa-apa, mereka punya pedoman sendiri, kita punya pedoman sendiri, tapi kita tidak boleh mencela ke orang yang melakukan itu, karena itu salah satu yang apa ya,
Ya mungkin dianggap bahwa itulah cara dia mentaati Allah. Itu yang pertama. Yang kita boleh celah adalah yang jelas-jelas kita sepakati salah gitu ya. Oke, apa berzina macam-macam, oke, belum mencela. Tapi sesuatu yang itu boleh dan ada yang melaksanakan, ya udah. Yang kedua yang saya ingin tekankan, kita nggak bisa menghukumi orang lain. Kita wilayahnya sama-sama peserta ujian. Kita itu diuji oleh Allah. Jadi kita nggak berhak untuk menilai si A, si B. Wah, si A ini. Nah, kecuali kita hakim. Kalaupun jadi hakim pun di pemerintah, itu pun melihatnya dohir. Kita nggak akan bisa melihat apa ya amal dia secara ini. Yang menilai batin adalah Allah. Yang berhak mengatakan bahwa oh dia itu banyak dosanya sama ini, kita mencoba menghindari itu. Yang boleh adalah mengkoreksi diri sendiri. Oh iya, amalku benar nggak? Silakan menjadi hakim untuk diri sendiri. Maka pada saat ada orang lain melakukan tindakan, kemudian kita merasa seolah-olah kita jadi hakimnya dia, bisa ini yang kemarin ingin saya hindari itu. Mungkin cara bahasa saya mungkin nggak pas, tapi saya berharap kita mencoba untuk melihatnya kalau mau mengkoreksi hal-hal yang batin gitu ya, tentang tindakan batin, lebih baik koreksilah diri sendiri. Kita mencoba untuk melihat itu. Itu yang ingin saya sampaikan sehingga kita ibadah enak gitu ya, melihat ya udah, oh ya, oh, pemahaman dia di situ oke. Dan saya bukan saya peserta ujian, peserta yang diuji oleh Allah. Jadi kita nggak berhak untuk mengomentari karya orang lain, ya, karya orang lain. Kecuali memang kita hari ini dijadikan hakim di ini ya udah kita. Tapi pada saat ini kita tidak usah, sehingga waktu kita enak ke sana. Itu maksud saya, tanpa tidak ada niat untuk apa, sehingga kita nanti energinya fokus gitu ya. Aduh, masih ya minta maaf kalau bahasa saya mungkin apa, sehingga kita apa ya lebih positif untuk melihat kalaupun ada orang lain itu wilayah mereka, nanti Allah lah yang paling kita doakan. Mudah-mudahan yang dilakukan dia baik. Mudah-mudahan itu bisa, atau kalaupun mudah-mudahan saya juga nggak berlaku seperti itu. Kalau itu pun buruk, mudah-mudahan aku pun pada saat tertentu tidak yang kita lakukan itu. Jadi kembali ke sana. Tapi nggak usah diperpanjang, saya nggak ada niat. Nggih, Pak Ustadz, matur nuwun. Nggih. Paham. Jadi apa? Itu apa yang di Al-Qur'an, amalmu untukmu, amalku untukku. Iya, Apa, iya. Pak? Ya, amalukum apa itu? Ya, hukum dinukum berarti bagimu agamamu, bagimu amalmu, bagiku ya. Nggih. Orang akan Ya. Matur nuwun penjelasan pun Pak Ustadz, ngapunten. Ya. Nggih. Oke, baik, yang hari ini kita memang bicara harta gitu ya. Jadi ini yang dalam seringkali manusia itu lemah terhadap harta. Makanya Allah mengingatkan bahwa harta itu bisa menjadi milik kita, bisa ini melalui perdagangan yang diridhoi. Ya, karena itu transaksi-transaksi yang ada harus kita cek ulang gitu ya. Jangan sampai kita melakukan perpindahan harta antar muslim. Karena tadi agama Islam ini ada 3 hal yang akan dijaga oleh Islam. Yang pertama badannya gitu ya. Maka orang Islam itu harus sehat. Allah itu menjaga ya dari pembunuhan, dari apa ya, itu dijaga. Dijaga kehormatannya. Kemudian dijaga apa? Hartanya. Jadi kalau ada orang ngambil hartanya itu dalam agama Islam mesti akan dihukum, karena aturan agama ini untuk menjaga kehormatan orang muslim. Ya, termasuk salah satunya adalah ini harta. Ya, kalau kemarin bicara tentang pernikahan, menjaga apa tadi? Kehormatan, karena kita sebagai khalifah. Maka perilakunya ya jangan sampai perilakunya seperti binatang, karena khalifah ya khalifah. Maka yang berikutnya juga tentang harta. Harta juga jangan sampai kita melakukan yang nggak benar karena pertimbangan aku butuh ini sekarang ya. Maka Allah menjamin rezekinya di dunia. Yang pertama itu.
Yang kedua, Allah menjamin rezekimu yang sekarang. Saya nggak pernah meminta hak saya, kewajibanmu yang besok saya minta sekarang, nggak pernah ada. Maka jangan minta tentang rezekimu yang besok pagi gitu ya. Nangkep nggak ya? Kadang-kadang kita nggak percaya tentang rezekinya Allah. Allah hanya menuntut amal kita kapan? Hari ini. Nggak pernah Allah minta, besok kamu sholat tuh sama ini, kan nggak ada. Besok ya kalau kita masih hidup ya silakan beramal. Tapi kalau enggak, tidak ada tuntutan dari Allah. Kalau udah meninggal nggak akan ditanya kan, loh kamu kok nggak sholat ya? Nggak ada gitu. Nah, maka karena Allah hanya menuntut amal hari ini, maka rezeki Allah pun hari ini ya, hari ini. Karena itu kita nggak bisa menuntut kepada Allah untuk memberikan rezeki yang akan datang. Yang sering kita khawatirkan akan datang itu merasa nggak cukup. Besok piye ya, besok piye. Ya, maka Allah mengatakan di hadis qudsi itu, rezeki aku nggak pernah nuntut amalmu yang besok pagi. Karena janganlah tuntut Allah tentang rezekimu yang untuk besok. Tapi yang hari ini pasti kita akan berikan gitu ya. Itu yang pertama tentang harta. Nanti yang kedua bahwa harta ini jangan diambil dengan batil gitu. Karena kalau dengan batil akan membuat masalah gitu ya. Batil tadi tidak ikut syariat, maka Allah tuntun ya perdagangan. Maka usahakan transaksi perdagangan dengan baik ya. Yang berikutnya jangan uduan atau apa tadi berikutnya dolim ya. Jadi pada saat mengambil harta jangan sampai dolim ya. Mudah-mudahan kita ini terjaga sehingga pada saat nanti melakukan transaksi coba dicek itunya ya. Dan Allah mengingatkan kita untuk selalu berdagang dan berdagang dengan ridho. Cara satunya adalah ya ucapan begitu kita terima barangnya ya udah dicek ya. Oke, saya terima ya. Ini itu sekarang ijab kabulnya model itu ya. Nah, itu tentang harta ya. Mudah-mudahan kita terjaga karena ini harta ini godaan yang paling besar. Salah satunya gitu ya. Harta, tahta, dan wanita gitu ya. Yang kalimat itu. Ya mudah-mudahan kita bisa terkendali dan bisa melakukan itu nantinya. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita cukupkan, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Allahumma yassirna mimma nasina wa alimna mimma jahilna wa rufana Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.